menjadi renungan bagi setiap anak manusia agar berhati-hati dalam menggunakan lisannya dalam berkata-kata. Lisan merupakan bagian tubuh yang paling banyak digunakan dalam keseharian, karena sejatinya manusia berkomunikasi menggunakan lisan untuk menyampaikan maksud dan pesan dari apa yang ada di hati dan pikirannya. Menjaga lisan bukan sebuah perkara mudah, terutama saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan ada istilah yang menyebutkan mulutmu harimaumu. Pepatah tersebut ingin menyampaikan bahwa lidahmu itu tajam. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah dapat menjadi sesuatu paling tajam dan tajamnya melebihi sebilah pedang ketika kata-kata yang terucap dari lisan mengandung makna yang menyakitkan atau tidak benar dengan faktanya. Nah, oleh karena itu penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Terkadang salah ucapan bisa merusak hubungan, bahkan bisa menghancurkan kemuliaan diri orang tersebut. Maka dari itu, seorang muslim seharusnya mampu menjamin keselamatan orang lain dari bahaya lisannya. Alhamdulillah, Islam hadir ke muka bumi ini untuk mengatur setiap potensi yang dimiliki anak manusia, salah satunya yaitu lisan. Lalu, bagaimanakah Islam menjelaskan tujuan utama lisan ini diciptakan Allah? Dan seperti apakah kiat menjaga lisan ini agar apa yang diucapkan tidak menjadi sebuah bencana? Saksikan kupasannya bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Damai Indonesiaku kembali menjumpai Anda tentu saja di ruang Anda bersama keluarga untuk menikmati suguhan nasihat dari guru-guru yang kita cintai, tentu saja bersama Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini hadir bersama kita Kiai Haji Syarif Rahmat, kemudian Ustadz Azhari Nasution dan Habib Giz Asegaf, dan di kesempatan kali ini Damai Indonesiaku disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Hikmah Duta Bintaro. Seperti biasa, pemirsa, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan tema yaitu tajamnya lisan menjauhkan manusia dari kemuliaan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah dengan nyata. Maka kamu kemudian disambar oleh halilintar dan kamu menyaksikan itu. Hamba-hamba Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, saya ingin memulai pertemuan kali ini dengan yel-yel baru Damai Indonesiaku. Kenapa kita harus damai? Karena damai itu kurang semangat. Damai itu inilah acara terindah yang ada di stasiun televisi. Nabi Musa berangkat dengan sahabatnya, tiba-tiba mereka usul, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah nyata, jenggereng. Maka mereka disambar oleh halilintar dan kamu menyaksikan. Apa sih sebenarnya di sini yang diomongin ayat? Ini soal lidah, ini soal mulut. Kalau saja Bani Israel waktu itu mendem jero di dalam hati, keinginannya untuk melihat Allah disimpan di hati, insya Allah gak masalah. Tetapi salahnya diomongkan. Dan ngomongnya di depan orang banyak, viral. Apa akibatnya? Akibat salah bicaranya itu fa'akhadatkumus sa'iqatu. Lalu mereka disambar oleh halilintar, sambar beledek. Akibat apa? Tidak bisa menahan lidah. Seharusnya simpen di hati. Kalau kamu punya perasaan sesuatu yang tidak enak, jangan sembarangan ngomong. Pikir dulu pendapatan, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Apa dia tidak ngaca dan berkaca kepada kasus sebelumnya? Bukankah iblis juga pernah mengalami hal yang sama ketika Allah sudah baru saja mengumumkan, baru pengumuman belum eksekusi. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengumumkan. Saya mungkin agak kepleset ayatnya tadi. Mestinya bukan yang ini. Saya nanti ayat keduanya tak tarik saja dulu. Hai malaikat, aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Malaikat ngomong. Kenapa ngomong? Karena tidak setuju. Seharusnya kalau tidak setuju dengan SK Allah jangan ngomong. Adakah yang akan kau angkat jadi khalifah itu manusia yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi, sedangkan kami orang-orang yang rajin bertasbih, bertahmid dan bertakdis mensucikan engkau? Ngomong, ngino, merendahkan Adam, bangga merasa lebih hebat dari Adam. Akhirnya apa? Dites oleh Allah, disidangkan di muka semua malaikat itu. Ayo, yang kamu memang merasa lebih baik daripada ini, menghina, merendahkan, dites ternyata dipermalukan. Hai orang yang sembarangan bicara dan merendahkan seseorang, merendahkan satu kelompok, merendahkan satu daerah, nanti kamu akan dipermalukan.
akibat salah bicara. Akhirnya apa? Alam bicara menghukumi dia, disambar geledek Bani Israel. Apakah dia tidak berkaca dengan iblis sebelumnya ketika Allah umumkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, hai malaikat dan semua yang ada sujudlah pada Adam. Tapi apa yang terjadi? Kecuali iblis, yang lain sujud. Iblis ini keberatan dengan SK dari Allah. Itu sudah keputusan yang maha kuasa. Yen kowe ora setuju, matura baik-baik, jangan malah ngomong di muka umum anak khairun minhu. Ini kan ini kan gua pantes, sing pantes iki. Akibat omongannya itu fakhruj minha fa innaka rajim. Akhirnya iblis diusir, dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Telah menista seseorang, menista satu kelompok makhluk Allah. Saya tidak sedang bicara siapa-siapa. Artinya waspada kalau bicara. Pantesan Nabi mengatakan man somata naja, sopong kang meneng selamat. Andai kata saja setan, si iblis itu ketika tidak setuju suruh sujud pada Adam, padahal ini sudah keputusan bersama Allah, keputusan Allah. Boleh protes, sowan kepada Allah baik-baik, tapi ini ngomongnya di muka umum, di depan Adamnya pisan, ana khairun minhu. Ambil pelajaran ini. Maka siapapun menghinakan seseorang, siapapun menghinakan satu kelompok etnis, satu suku, atau menghinakan satu daerah, satu saat akan kena tulahnya. Ngunduh wahing pakarti, memetik buah tanaman kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pantesan Rasul pernah berpesan, siapa yang bisa menjamin di hadapanku, sanggup memelihara di antara dua pahanya dan di antara dua mulutnya, dua bibirnya, ku jamin, aku yang menjamin, dia pasti masuk surga. Hari ini kita semua, hampir setiap saat kita mendengar lisan orang-orang yang tidak sabar untuk mencela orang, mencela etnis, mencela daerah, padahal itu bagian dari hidup kita. Titenono, kau pasti membayarnya. Apapun caramu melepaskan diri, kau pasti akan membayarnya. Karena apa? Kau sudah melanggar aturan Allah, sudah mengotori anugerah Allah berupa mulut yang indah ini. Falyakul khairan aw liyasmut. Yen kuwi iman, kata Nabi, ngomong sing becik utawa meneng. Lamun anjen iman ngajedog atau ngomong nu hade, cicing atau ngomong hade, ngomong nu hade atau cicing. Masya Allah nih bahasa Nabi sangat luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan, belum cukupkah kita suruh nutup mulut selama 2 tahun lebih? Haruskah ditambah lagi dengan tutup mulut yang lebih tebal? Jangan-jangan besok kita suruh tutup mata dan tutup hidung juga, tutup telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang menggambarkan kepada kita jelasnya pesan daripada Rasulullah SAW. Lebih baik kita diam daripada berbicara. Ternyata konten dari apa yang kita bicarakan menyakitkan hati orang lain. Apalagi kita saat ini hidup di era media sosial. Benar mulut kita diam, tetapi tangan kita terus mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang lain, bahkan menyakitkan. Padahal sudah jelas ketika kita mampu untuk memunculkan yaitu buah dari kemuliaan lisan. Apa sesungguhnya ketika kita mampu menjaga lisan kita? Insya Allah Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang tajamnya lisan, dan tentu saja kami masih memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa khususnya yang ada di rumah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Anda kirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Dalam segmentasi berikutnya ini Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan buah daripada kemuliaan lisan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya Kiai Syarif Rahmat, waffaqahullah bihusni taufiqih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tema kita, ada satu fragmen ayat yang bagus sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini populer kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan seperangkat organ dalam tubuh kita, dititipkan kepada kita. Alam naj'al lahu ainain, ada dua mata. Walisana wa syafatain, ada lisan dan dua bibir. Salah satu organ yang disebut di sana adalah lisan, yang menjadi tema perbincangan kita pada majelis yang barokah ini. Setelah ayat itu perhatikan, Allah mengatakan wahadainahun najdain, selain kami titipkan organ-organ itu di tubuh manusia, wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Tahir Ibnu Ashur, salah seorang mufassir kenamaan, wahadainahun najdain maknanya adalah ai tariqai asyar wal khair. Dua jalan, yaitu kebaikan atau keburukan. Maknanya apa? Allah titipkan mata kita ini, ibu-ibu, ya. Lalu lisan kita ini, bibir kita ini, dan semua organ ini bisa dia, ya, masuk ke jalan keburukan, bisa masuk jalan kebaikan. Tergantung yang punya badan. Tergantung si empunya mau bawa kemana lisannya. Karena itu, apa definisi muslim itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat sederhana memberi kita satu isyarat yang luar biasa, bahwa orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang kalau orang lain selamat dari tangannya dan lisannya, dia orang Islam. Rasul tidak katakan orang Islam itu adalah yang banyak sujudnya, yang banyak infaknya, yang banyak hajinya. Tentu itu salah satu alamat tanda orang Islam. Tapi dalam konteks ini yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang selamat dari lisan kita, orang selamat dari tangan kita, dari gangguan dua organ ini, kita muslim. Pertanyaannya adalah, kira-kira umur kita yang sekarang, ada yang di sini 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, 50 tahun hidup. Dari 50 tahun hidup itu kira-kira orang lebih banyak tersakiti dengan lisan dan tangan kita atau tidak? Nah, itu jangan dijawab, jadi soal buat kita sendiri masing-masing. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam masterpiece-nya Ihya Ulumuddin itu ada satu bab tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Ini penyakit, Bu, penyakit rohani. Ini bukan persoalan dentis. Kalau kita penyakit lisan ini atau gigi katakanlah, kita bisa datang ke dokter gigi, spesialis gigi, dia bisa periksa sakit itu. Tapi ini kita harus datang ke dokter ruhani. Imam Al-Ghazali ini dokter ruhani. Dia punya masterpiece namanya Ihya. Kata Imam Al-Ghazali, dalam lisan kita ini ada 20 penyakit kronis. Gunjing orang, gibah, fitnah, dzul lisanain, punya lisan yang berganda, kesini ngomong ini, kesana ngomong itu. Ada 20 penyakit kronis. Luar biasa lisannya. Karena itu kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajnya, lisan ini adalah asyaddul a'dha'i jimahan, organ yang paling sulit dijinakkan. Tuh, coba tuh. Ini kita punya lisan nih Bapak Ibu. Ini organ yang paling sulit dijinakkan. Saya agak mikir apa maksud Imam Al-Ghazali ini. Lisan ini organ yang paling sulit dijinakkan. Ternyata penelitian mutakhir dari ahli neurologi, laki-laki
satu hari itu punya 7.000 bendahara kata yang harus dia keluarkan. Perempuan 17.000, 12.000 sampai 17.000 yang harus dia keluarkan kata-kata lewat lisannya. Kalau tidak, bayangkan tidurnya nggak nyenyak, Pak. Bayangkan 17.000, 12.000 atau 7.000 kata yang kita keluarkan itu punya potensi kita bisa nyakitin orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali. Lisan terdiri dari 3 huruf. Huruf apa aja? Pertama huruf bukan L, lam. Yang kedua huruf sin. Yang ketiga huruf nun. 3 huruf yang merangkai istilah lisan ini punya makna akronim. Punya makna spiritual. Lam maknanya litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Tuhan ciptakan lisan supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Lisan. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah dikasih lisan, tapi lisan ini tidak dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, tetapi kemudian lebih banyak menyebut hal-hal yang dilarang agama, menggibah orang, memfitnah orang, maka boleh jadi lisannya sehat tapi tidak afiat. Itulah beda sehat sama afiat. Sehat itu berfungsinya organ sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau afiat tidak hanya sekedar berfungsinya organ sesuai fungsinya, tapi difungsikan sesuai dengan pencipta organ itu. Lisan kita bisa ngomong sehat. Tapi ketika lisan itu ngomongin orang, dia cuma sehat belum afiat. Tapi ketika lisan itu diajak zikir, dia bukan cuma sehat tapi afiat. Ada orang yang boleh jadi tidak secakap kita kemampuan verbalnya. Boleh jadi mohon maaf, sejak lahir dia nggak bisa ngomong. Tapi kolbunya lewat lisannya yang nggak bisa ngomong itu nggak ketinggalan zikirnya. Boleh jadi dia tidak lebih sehat punya lisan, tapi dia lebih afiat daripada kita punya lisan. Betul? Lisan. Lamnya litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Yang kedua sin. Apa makna sin itu? Dia punya makna akronim, yaitu sukutan anidz dzunub. Lisan ini harus kita kerangkeng. Bagaimana dia itu sukut, absen dari berbuat dosa. Sukutan anidz dzunub. Dan tadi ada 20 dosa yang boleh jadi diperbuat sama lisan kita ini. Ngegibah, enak gak ngegibah, Bu? Enak, Bu, ya. Sejam cukup gak? Kurang deh. Iya. Ya, emang enak sih. Gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Ini dosa sosial. Dosa sosial. Siapa aja. Sin. Sukutan anidz dzunub. Rem itu. Kerangkeng itu. Ada riwayat yang populer. Semakin banyak orang bicara, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Makin banyak omongannya, makin besar potensi salahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya, kita harus rem ini omongan. Yang ketiga huruf apa? Nun. Apa makna nun itu? Naiban anil qalbi. Lisan itu adalah manifestasi dari kolbu kita. Representasi dari kualitas kolbu kita. Kita tidak bisa mengukur kolbu kita ini baik atau buruk karena memang tidak ada alat ukurnya. Tapi gejalanya bisa kelihatan, caranya adalah lihat yang keluar dari lisan orang itu kebaikan atau keburukan. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama sufi besar. Namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Beliau katakan, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap perkataan yang keluar itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang ada dalam qalbu. Jadi bagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menganalogikan kira-kira kalau ibu punya teko di rumah, di dapur, teko itu adalah qalbunya. Apa yang keluar dari teko itu bisa macam-macam. Bisa tidak keluar dari teko itu tua? Minuman keras? Bisa. Bisa zam-zam? Bisa. Tergantung apa? Tergantung kolbunya. Jadi
teko itu adalah kolbunya, ya, dan air itu adalah lisannya. Jadi lisan itu keluar tergantung kualitas yang punya teko. Mudah-mudahan kita punya lisan bisa memanfaatkan makna-makna spiritual ini, memfungsikannya untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengkerangkengnya untuk tidak berbuat dosa kepada Allah dan kepada manusia, dan yang terakhir menjadikan lisan kita sebagai representasi dari kualitas kolbu kita. Mudah-mudahan amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, dan itulah tadi pemirsa dirahmati Allah. Dua mukadimah yang insya Allah akan menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi, tanya jawab nanti di waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan akan semakin memperjelas kita untuk mewaspadai daripada bahaya lisan. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku yang tentu saja mengangkat tema tentang bahaya atau tajamnya lisan. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi oleh guru kita, salah satu hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah mengatakan kepada kita lebih baik kita diam daripada berbicara, ternyata menyakitkan orang. Lantas bagaimanakah memaknai kata diam? Apakah diam tidak melakukan apa-apa atau diam ada makna yang lain? Habib Geis akan menjelaskan kepada kita. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatiz, guru-guru kita yang hadir, wabil khusus segenap jamaah Damai Indonesiaku di seluruh Indonesia yang berbahagia, patut kita sadari bahwasannya agama kita punya pondasi. Layaknya sebuah bangunan istana yang kita inginkan kekokohannya, pastilah pondasi kita pun harus kokoh dan kuat. Ternyata Nabi Muhammad SAW meletakkan satu pondasi yang terus terang malah kita abaikan, acuhkan, bahkan seringkali kita hancurkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ala wahya as-samt. Ketahuilah bahwasanya pondasi agama ini adalah banyak diam. Salah seorang sahabat pernah bertanya tentang keagungan agama ini, tentang amalan yang paling mulia, tentang cara mendapatkan surga dan jauh dari api neraka. Banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari kalimat syahadat sampai jihad. Akan tetapi di dalam hadis tersebut dipungkasi dengan sabda Nabi SAW, awala adulluka bimilaki dzalika, kamu mau nggak saya kasih tahu kontrol? Kamu mau nggak saya kasih tahu pelananya supaya sholatmu diterima, supaya jihadmu diterima, bahkan supaya syahadatmu menjadi tidak sia-sia? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kuffa alaika hadza, jaga kamu punya lisan. Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi
radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, "Yambaghi ala kulli mukallafin ay yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat minhul maslahah." Dicatat baik-baik. Wajib hukumnya bagi orang Islam yang mukallaf menjaga lidahnya dari seluruh perkataan kecuali perkataan yang memang ada maslahatnya. Wa ma tastawatil maslahah bainal kalam was sukut fasunnah al imsak anhu. Kata Imam Nawawi gini, kalau ternyata kita ngomong ada kebaikannya tapi kita diam juga ada kebaikannya, kira-kira mana pahala yang lebih besar? Diam itu lebih besar. Sebabnya kenapa, Bib? Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubah ila ma huwa haram atau makruh. Karena terkadang perkataan yang diperbolehkan ini menarik seseorang kepada sesuatu yang haram. Terkadang menarik seseorang ke dalam sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsir fil 'adah. Ini banyak terjadi. Wassalamah la ya'diluha syai'un. Dipungkasi oleh Al-Imam An-Nawawi, keselamatan kita tidak ada yang bisa beli. Keselamatan kita tidak ada yang bisa bayar. Jadi kita punya agama mengasaskan iman itu dengan diam. Buktinya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang ngaku punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadirin tahu nggak? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu?" Dari semua orang Islam tuh mana yang lebih istimewa? Semua orang Islam sholat, semua orang Islam syahadat, semua orang Islam puasa. Tapi siapa yang lebih istimewa? Siapa yang derajatnya lebih tinggi di antara selainnya? Nabi tidak menjawab yang paling putih bajunya. Nabi tidak menjawab yang paling terkenal dan populer. Nabi tidak menjawab yang paling banyak hartanya. Justru Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadih." Oh, rupanya orang Islam yang paling mulia itu adalah orang yang paling sedikit nyakitin orang, yang paling sedikit ngunjingin orang, yang paling sedikit merusak kehormatan orang. Kita lihat di zaman sekarang, jari ini lebih tajam dari pedang. Mudah sekali kita menghancurkan kehormatan orang lain. Kalau tidak di depan mukanya, maka di media sosial kita hancurkan. Ini hati-hati. Antum, saya, kita semua, amalan kita sedikit. Sholat kita zuhur tadi yakin diterima? Demi Allah, kalau bukan gara-gara sholawat yang kita baca di dalam sholat kita, belum tentu sholat kita diterima. Pun seperti itu, kenapa kita ini ketika kumpul dengan kawan senangnya menggunjingkan orang? Di dalam percakapan itu ada kualitas. Kualitas paling tinggi membicarakan aksi. Kualitas rendah dia akan membicarakan manusia. Kualitas di tengah dia akan membicarakan ide. Makanya kata Imam Ahmad, kalau kamu duduk dengan sekelompok orang, lalu orang-orang tersebut mulai memakan bangkai saudaranya. Tahu makan bangkai saudara? Gibah. Zaman sekarang kan ada MGF, apa tuh? Majelis Gibah Forever. Duduk ngomongin orang, ngomongin tetangganya. Antum tahu nggak ancaman Nabi? Atadruna manil muflis? Qalu al muflis man la dirham lahu wala mata. Ente tahu nggak orang bangkrut? Ya Rasul, yang bangkrut ya yang nggak punya duit, nggak punya bekal. Lalu kata Nabi, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat, bi sholatihi, ya dia sholat, wasiyami, iya dia puasa, wa zakati, benar dia zakat, thumma ya'ti man qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa dharaba hadha wa safaka dama hadha. Datang sekelompok orang yang pernah dia ejek, gendut gitu, cungkring, miskin, jangan sok kaya. Ya Allah, nih hati-hati nih. Kita yang ngerasa sholat kita diterima. Wallahi, Syekh Ali Baras ketika mensyarah Al-Hikam Ibni Athaillah,
Ini Al-Hikam Imam Ibn Athaillah ini disyarah oleh seluruh thariqah. Imam Ibn Athaillah ini thariqahnya Syadzili. Tapi yang mensyarah, mengkhidmati kitab ini semuanya, termasuk thariqah Ba'alawi. Apa kata Syekh Ali Baros? Dan ini sebagai penutup dan hadiah untuk antum bawa pulang. Demi Allah, tidak akan diterima sholat siapapun, meskipun dia sholat dari sebelum subuh. Ketika subuh dia pergi ke masjid, setelah isyraq dia sholat kembali, kemudian dia melihat ada orang yang bangun telat subuhnya, dia tidak akan diterima amal ibadahnya apabila merasa lebih baik dari orang tersebut. Apabila ini keadaan yang memang terjadi dalam kehidupan kita, maka marilah kita introspeksi diri. Jangan sampai amalan sedikit dan akhirnya dosa menjadi membukit, sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaudiukumullah, saya titipkan antum kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana, silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dengan 2 segmen yang telah kami siapkan. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Disadari tanpa disadari, ternyata lisan kita telah melakukan kejahatan, yaitu dengan menyakiti orang lain melalui lisan kita. Pertanyaan-pertanyaan berikut insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita, dan kami persilakan kepada penanya pertama Bapak Legianto yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Rahmat. Tafadhol Bapak Legianto. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Terima kasih Pak, silakan. Berdiri saja, biar kelihatan ganteng Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Di era sekarang ini, kenapa orang-orang lebih condong ke sosial media, sosmed ya, ke sosmed lebih percaya, padahal semua itu ketentuan Allah sudah ditetapkan, dan orang-orang itu lebih percaya ke sosmed. Akhirnya di kehidupan kita sering keliru tidak hati-hati kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal seperti itu? Terima kasih. Ya, Pak Legianto, pertanyaan yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Mengapa orang lebih cenderung percaya kepada berita-berita sosmed yang justru itu kadang-kadang bisa menyesatkan orang gitu, Kiai? Sebenarnya kalau dilihat dari benarnya, lebih benar firman Allah yang disampaikan kepada Adam. Tapi pinternya iblis mempromosikan program barunya, menyebabkan Adam percaya ke sosmednya iblis. Orang tahu siapa Nabi Sulaiman. Dia nabi dan dapat wahyu. Tetapi ketika Nabi Sulaiman wafat, berita yang disebarkan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sahir, tukang sihir. Itu pinternya medsos, pinternya promosi. Bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Pinter-pinterlah para penyampai kebenaran membuat kemasan yang bisa mendorong orang pindah padamu. Di sini Kanjeng Sunan Kalijogo. Mohon maaf, mungkin para penonton dan hadirin sering melihat orang ini bernyanyi lagu soneta. Ceramah 2 jam, lebih kurang 20 menitnya saya selipkan nyanyi-nyanyi. Saya bukan seorang penyanyi, walaupun saya kira masih berani tampil di KDI. Apa sih? Saya tahu banyak orang yang perlu diluruskan dan mereka berada hobinya di situ. Di rumah saya ada sepeda ontel lebih kurang 50. Tidak mungkin saya naik sepeda semuanya. Tapi saya tahu ada komunitas ontel di mana-mana yang mungkin juga pengen bertemu, pengen saling kenalan dengan saya, atau lebih baik dari saya tapi belum diinstal. Kita ingin kumpul dengan mereka.
Di rumah saya ada piringan hitam lebih dari 2000. Saya tahu itu ada penggemarnya. Di rumah saya ada kaset lebih dari 2000. Di rumah saya banyak keris-keris. Saya tahu itu ada yang mengkonsumsinya. Saya ingin siapapun datang di rumahku dia betah. Di saat saya bicara soal keris, di saat bicara piringan hitam, saya akan katakan hatta yasma'i kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah. Pandai-pandailah menari. Sebab apa? Kalau engkau tidak pandai menari, jangan dibilang lantainya yang miring. Jangan buruk muka cermin kau banting. Hai para dai, jangan ekstrim kamu. Saya katakan yang dibutuhkan dari manusia berbeda dengan dari lebah. Yang dibutuhkan dari tawon adalah yang keluar dari duburnya. Tapi yang dibutuhkan manusia dari manusia yang keluar dari mulutnya. Yang keluar dari dubur lebah meskipun ada yang pahit, ada yang memerlukannya. Yang keluar dari mulut manusia mungkin keras, ada yang membutuhkannya. Tapi sedapat mungkin yang ada berguna semuanya. Jangan sampai mulut kita keluar kemudian membuat orang keracunan. Media sosial akan kita lawan dengan cara kita. Silahkan apapun, jika itu sarana jangan kau salahkan. Namanya juga sarana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Vivin yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali dengan pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih setinggi-tingginya kemuliaan dalam mendapatkan atau memanfaatkan nikmat dari Allah berupa lisan ini, Ustaz? Baik, terima kasih Ibu Vivin, sangat jelas sekali. Silakan Ustadz Azhari Nasution. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tadi secara sepintas di segmen tausiah sudah dijelaskan. Kita harus paham misalnya kenapa lisan ini diciptakan. Tadi litukthira bihi dzikrallahi ta'ala, lamnya tuh supaya diajak zikir. Sinnya sukutan anidz dzunub, diabsenkan dari berbuat dosa. Nunnya naiban anil qalbi, lisan itu adalah representasi dari qalbu kita, dari kualitas jiwa kita. Tetapi kalau kita bisa mampu menjaga ini, kata Tuan Syekh Al-Ghazali, yang pertama kita akan mendapatkan as-salamah min afatid dunia. Kita akan selamat dari yang bisa menyakitkan kita di dunia, perkara-perkara yang ada di dunia. Lihat sekarang ini banyak orang masuk delik, dia didelikkan. Kenapa? Karena nggak bisa jaga lisannya. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali, as-salamah min afatid dunia. Yang kedua, orang yang bisa jaga lisan itu dia akan terjaga kualitas amal ibadahnya. Hifzul a'malis salih, itu dalam al-minhajnya atau minhajul abidinnya Imam Al-Ghazali. Ketika dia nggak bisa jaga lisannya, dia riya, maka dia jadi orang yang muflis, seperti kata Habib Gesta di dalam tausiahnya. Rugi, defisit amalnya. Kenapa? Karena amalnya sudah diceritakan ke orang. Orang yang sudah hijrah misalnya, sudah taubat, tapi dia promokan, dia ceritakan masa lalu dosa-dosanya, ya, itu juga nggak baik. Itu dosa lisan juga. Kenapa? Tidak semua mitra bicaranya siap dengan cerita masa lalunya. Bisa jadi orang bukan makin tobat tapi makin termotivasi dengan berbuat dosa yang sama. Jadi penting sekali memang kita menjaga lisan itu, karena ini memang organ yang paling sulit dikendalikan. Paling sulit dikendalikan. Apalagi kita masuk di zaman media baru. Ada handphone, ada medsos, ada aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini, aplikasi itu. Luar biasa. Dengan adanya itu kadang-kadang orang lupa membedakan antara free speech dengan hate speech. Kebebasan berbicara dengan ujaran kebencian dalam berbicara. Semua orang hari ini merasa bebas bicara. Like atau tidak like. Ya, bicara ini boleh, bicara itu boleh. Tapi dia lupa kebebasan bicara itu juga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan hate speech. Bukan ujaran kebencian. Itu yang masyarakat modern hari ini saya kira suka lupa. Karena itu lihat ramalannya Alvin Toffler, ini salah seorang pengamat revolusi digital. Dia bilang begini,
Kita masuk di milenium di mana kita dikuasai zaman teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang menguasai 3 ini dia akan menguasai dunia. Siapa yang makin cepat menguasai dunia ini, 3 hal tadi, dia akan makin cepat menguasai dunia. Gara-gara ini orang akhirnya cepat-cepatan menyebarkan informasi dan lain-lain. Dan paling cepat-cepatan nangkap informasi, share informasi tanpa tabayyun. Padahal kita sebagai umat Islam itu disuruh apa? Tabayyun, ya. Tabayyun dan tathabbut. Tabayyun itu adalah meng-cross check konten beritanya benar apa enggak. Yang kedua tathabbut. Tathabbut itu meng-cross check si penyampai beritanya. Dia punya otoritas apa menyampaikan konten itu. Jadi sebagai umat Islam sebenarnya kita sudah dikasih tools untuk bagaimana memanage media, memanage lisan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz, dan tentu saja pemirsa kami masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan sampaikan pada segmentasi selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimanakah dengan pertanyaan sebagian orang yang gampang atau mudah melaknat atau membid'ahkan? Ini sangat penting sekali. Kita akan dengar paparan dari Habib selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh Habib Geis. Habib, bagaimanakah dengan sebagian orang yang mudah melaknat dan membid'ahkan? Ini tentu saja sangat membuat kita sakit hati. Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Hujjah Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad, beliau mengatakan, innal khata' fi husni zan bil muslim aslamu minas shawab bita'ni fi. Salah di dalam baik sangka itu lebih selamat daripada benar tapi buruk sangka. Salah kita karena husnuzon sama orang itu berpahala. Buruk sangka kita kepada seseorang meskipun ternyata itu benar bisa menjadi sebuah dosa. Hatta walau sakatal insan anta'ni abi jahlin au iblis au fir'aun la yadurruhu sukut. Hingga apabila seorang anak manusia tidak melaknat iblis, tidak melaknat Abu Jahal, tidak melaknat Fir'aun, tidak masalah. Kita nggak bilang Fir'aun laknatullah gitu, iblis laknatullah, itu nggak ada masalah. Apalagi kalau kita hendak menasihati orang, orang itu tidak mungkin lebih jahat dari Fir'aun, dan kita tidak lebih baik dari Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berkata yang baik. Nabi Muhammad SAW membicarakan masalah laknat ini serius. Laknul muslim kaqatlih. Melaknat orang yang beragama Islam itu sama seperti membunuhnya. Ditegaskan lagi oleh beliau, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang kerjaannya melaknat, laknatullah ala fulan, laknatullah ala fulan, laknatullah ala allan, laknatullah ala faltan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa menjadi syuhada di hari kiamat dan tidak bisa memberikan syafaat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi ngasih tahu kita lagi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'a ilaihi. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya, ente orang kafir, kita analogikan, ente ahli bid'ah, ente terlaknat. Ternyata hakikatnya nggak demikian, maka akan kembali kepada yang melaknat, akan kembali kepada yang membid'ahkan, akan kembali kepada yang mengafirkan. Ini fenomena yang lucu. Kita masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara rame-rame baca la ilaha illallahnya masuk neraka gitu. Paham? Yuk kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gara-gara baca zikirnya berjamaah jadi masuk neraka. Ini ajarannya siapa? Sementara Al-Imam As-Suyuti beliau menulis satu kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri, memaparkan 27 hadis yang mayoritasnya sahih dan hasan, mengatakan zikir berjamaah itu adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap kolektif.
Sampai Nabi mengatakan apa? Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Hendaknya kalian tuh kolektif, tetap bersama-sama, karena serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari golongannya. Hati-hati kalau kita nyakitin orang Islam. Kita nih nuduh orang misalkan pencuri, nuduh orang dia maling, nuduh orang berzina, itu dosa-dosa yang masih bisa diampuni. Tapi kalau kita nuduh orang itu kafir, artinya kita sudah memvonis orang tersebut haram daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak, waliyadzubillah. Semua itu akan lari kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar, hati-hati. Karena Nabi SAW ketika sedang Al-Isra wal Mi'raj melalui suatu kaum, yang mana kaum ini mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar dadanya. Kenapa? Ditanya sama Nabi, ini siapa mereka? Humul ladzina yaktabuna ala ikhwanihim wa yakuluna luhumahum. Mereka ini orang yang suka menggibah dan makan daging saudaranya sendiri. Maka hati-hati kita di dalam berbicara. Apalagi kita di Indonesia ini mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai ada laknat kepada sahabat Nabi. Jangan sampai ada membid'ahkan amalan maulid. Yuk kita guyup hidup rukun dan kita bantu pemerintah untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Habibana, luar biasa sekali dari jawaban yang diberikan tadi. Kiai, kalau kita kembangkan dari pertanyaan tadi, ini juga ada pertanyaan dari Instagram. Seringkali ketika kita merasa tersinggung, kita juga ingin melaknat. Lantas bagaimanakah resep agar kita tidak merasa sakit hati? Ini kan sesuatu yang sederhana tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ketika kita tersinggung dengan nasihat apapun, kita suka sakit hati. Nah, bagaimana agar kita tidak buru-buru untuk melaknat atau apa begitu, Kiai? Kalau kita kena asap mobil perih mata, ucapkan alhamdulillah, berarti mata saya masih normal. Kalau kita mendengar saudara kita bicara ghibah, pegel kedengaran, ucapkan alhamdulillah, belum budeg. Kita tidak tahu siapa yang berbuat dan dari mana sumbernya, lalu masuk ke hidung kita ada aroma kurang sedap. Ini ekor siapa? Nggak usah. Alhamdulillah hidung saya normal. Kalau diomongin orang pegel, ucapkan alhamdulillah, masih punya perasaan. Sebab kalau diomongin sudah nggak ada rasa pegel banget, jangan-jangan sudah hilang perasaan. Tuh. Ini saya masih latihan. Makanya kalau ada orang ngomongin saya, katanya gini-gini saya pegang, nggak hilang kuping saya. Kalau ada orang ngomongin saya, kemudian kuping saya jatuh, demi Allah saya potong kuping dia. Dan saya pukul mulut dia. Tapi nyatanya kupingnya ada. Dan katanya begitu mendengar omongan jelek dari orang, kemudian saya diam dan ridho, katanya dosa kuping saya rontok semua. Gratisan. Hamba Allah yang dimuliakan. Kalau misalnya kita mau ngamuk tidak sabar, tanya siapa yang nyuruh kamu tidak sabar? Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Ada hadisnya enggak? Enggak ada. Memang ada satu ayat yang membuka kita boleh membalas kesakitan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu akan menyakiti orang lain, membalas luka hatimu pada orang yang menyakitimu, lakukanlah. Tetapi sebatas seberat itu saja. Sama dengan yang dia lakukan. Dan sungguh, ini walain. Walain sobartum la. Dan sungguh jika kamu sabar, diulangi lagi. Sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Mau pilih yang mana? Mau yang 000 atau yang lebih baik? Lalu dipungkas, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taqu fi dhaiqin mimma yamkurun. Muhammad, ini perintahnya khusus Rasulullah. Karena kita berat.
Kalau perintah ke Rasul tegas, sabarlah kamu. Kita nggak disuruh. Kalau sabarlah kalian semua, ini ayat ngerepotin bener nih. Allah juga tahu kekuatan kita. Tapi kalau kita ambil porsi Kanjeng Nabi, luar biasa kita. Wasbir. Sekarang sabarlah kamu. Wa ma sabruka illa billah. Tapi sabarmu itu karena hatimu gantung ke Dia, jangan ke situ. Wala tahzan alaihim, jangan sedih apapun yang mereka lakukan. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dadamu jangan sempit dari tipu daya mereka. Sering baca alam nashrah laka sadrak, dan baca setelah itu rabbishrah li sadri. Nah, Ustadz Azhari, jadi apakah bisa ditegaskan bahwa kesabaran ini memang dilatih secara konsisten atau memang Allah memudahkan kita menurunkan kesabaran di dalam hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira sudah cukup tadi dari Pak Kiai, saya nimbrung saja ini. Sabar itu memang aktif ya, perlu riyadhah, perlu latihan. Memang jadi challenge buat kita. Itu ada ungkapan bagus dari Ibnu Ajibah, salah seorang ulama sufi. Beliau bilang dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid itu, kalau mau jadi orang baik syaratnya 4. 1, kaful adha, jangan sakitin orang. Yang kedua, hamlul jafa, sabar kalau disakitin sama orang. Enggak nyakitin orang, sabar kalau disakitin orang. Yang ketiga, syuhudus sofa, biar enggak prasangka buruk. Beri ruang ke mata kita ini untuk selalu melihat orang itu dengan kacamata yang positif. Yang keempat, menjalani dunia ini dengan ukhrawi oriented, bukan cuma duniawi saja. Saya kira ini teorinya mudah, tapi kita perlu latihan, ya kan? Nggak nyakitin orang boleh jadi bisa, tapi sabar untuk disakitin sama orang itu sulit sekali itu. Mungkin kalau nggak nyakitin orang itu mudah, sabar ketika disakitin orang itu mudah. Kalau orang, tapi kalau orang itu terdekat di antara kita, pasangan kita yang sehidup serumah, kira-kira gimana tuh, Bu? Nggak ngomelin suami sehari bisa nggak, Bu? Bapak nggak nyakitin istri sehari bisa nggak, Pak? Wah, ini thariqahnya Ibnu Ajibah ini. Syaratnya tasawuf itu 4 itu tadi tuh. Wah, ini berat. Jadi ya perlu latihan memang. Betul. Ya perlu sampai kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu disakitin sama orang lalu muncul prasangka buruk, munculkan 40 alasan. Yang 40 alasan itu bisa menambalkan buruk sangkamu itu. Ketemu orang di pasar, saya tegur kok dia nggak nyaut ya. Oh mungkin dia nggak dengar. Oh mungkin saya yang salah ngelihat orang. Oh mungkin dia sedang sibuk. Munculkan 40 alasan sampai kita nggak ada ruang untuk berprasangka buruk sama orang. Sabar ketika disakiti sama orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Kiai Syarif Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan tentu saja apa yang kita dengarkan tadi bukan sekedar memperkaya wawasan kita, tetapi kita buktikan bahwa orang-orang soleh terdahulu berhasil menata hatinya. Dan tentu saja bagaimanakah hati adalah merupakan pilot kita. Apakah mulut kita mampu mengucapkan kebaikan atau keburukan, semua berasal dari hati. Insya Allah di akhir nanti kita berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Syarif. Kita termasuk orang yang dipilih untuk dibersihkan hati kita agar kita tidak mudah mengucapkan kata-kata yang buruk atau menjadikan lisan kita tajam yang menyakitkan orang lain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 30 Januari kami akan menghadirkan Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Soleh Mahmud dengan tema Bahaya Fitnah. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi ajma'in. Syai'ul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى